Halo, selamat pagi pemirsa. Ainus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Cika Mutazam, inilah Ainus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi hari ini. Pemirsa, kondisi arus balik di ruas jalan tol Palimanan Kanci kilometer 208 pada Minggu malam terpantau lancar. Para pemudik mulai kembali ke Jakarta dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan didominasi kendaraan pribadi. Puncak arus balik tol Palimanan Kanci telah berlangsung pada 6 April. Pihak Jasa Marga terus mengimbau untuk para pemudik dapat berjalan hati-hati, memastikan saldo e-tol cukup dan kondisi kendaraan baik. Memasuki puncak arus balik, kemacetan panjang terjadi di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Kendaraan harus melaju dengan kecepatan rendah karena banyaknya pemudik yang kembali ke Jakarta. Kemacetan mulai terjadi sejak Minggu sore, bahkan di kilometer 79 tol Cipularang, banyak kendaraan yang harus berhenti di tengah kemacetan. Padatnya volume kendaraan membuat bahu jalan juga dipenuhi oleh kendaraan. Sementara untuk mengurai kemacetan, petugas mengarahkan sebagian kendaraan menuju Jakarta untuk melintasi tol fungsional Japek 2 Selatan di kilometer 76 wilayah Sadang, Purwakarta. Pemudik diimbau lebih berhati-hati karena hujan deras terus mengguyur kawasan ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan Amrin Harida dari Rest Area 62 Cikampek, Jawa Barat. Selamat pagi Amrina, seperti apa kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari tempat Anda melaporkan? Menuju ke arah Cikampek, yang mana kita bisa melihat bahwa memang kondisinya cukup ramai, namun tidak ada ketersendatan ataupun juga hambatan dan kendaraan ini bisa melintas dengan kecepatan normal hingga maksimal di angka 80 km per jam. Dan juga sebagai informasi bahwa hingga pagi ini masih diberlakukan yakni adalah rekayasa lalu lintas kontraflow dari KM 70 ke KM 47, yakni rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur yang dilanjutkan dengan rekayasa lalu lintas kontraflow 1 lajur dari KM 47 ke KM 36. Untuk rekayasa lalu lintas kontraflow ini dilakukan bagi kendaraan yang melintas ke arah Jakarta, sehingga kendaraan yang melintas ini terdistribusi sekarang di 6 lajur, 4 lajur utama dan juga 2 lajur kontraflow. Dan juga Yasmin, kalau kami mendapatkan informasi bahwa memang hingga kini untuk volume kendaraan masih meningkat, kita lihat nanti apakah akan terjadi peningkatan volume kendaraan yang lebih banyak lagi. Yasmin. Amrina, untuk di titik Anda melaporkan saat ini, apakah terkait dengan puncak arus balik sudah terjadi di hari kemarin atau seperti apa, Amrina? Marga ini sebenarnya terjadi 2 hari, yakni tanggal 6 dan juga tanggal 7 April 2025. Untuk yang tanggal 6 sudah telah lewati kemarin dengan total selama kurun waktu 24 jam terdapat 97.000 kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Artinya ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa, karena kalau hari-hari biasa berada di angka 30.000 hingga 35.000 kendaraan saja. Dan apabila kita hitung per jamnya, memang kita lihat untuk kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini sekarang mencapai di angka 4.000 hingga 5.000 kendaraan per jamnya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari biasa yang mana biasanya hanya berada di angka 700 hingga 900 kendaraan per jamnya. Ini kita lihat terlebih dahulu visual terkini dari juru kamera kami, Aris Setiawan. Inilah situasi di jalan tol Jakarta Cikampek pada
pagi ini yang nampaknya memang ramai lancar baik dari kedua arah, baik menuju ke Jakarta ataupun juga menuju ke Cikampek. Dan pada hari ini tanggal 7 April juga diprediksi masih menjadi puncak arus balik hari kedua, yang mana diprediksi lebih dari 90.000 hingga 100.000 kendaraan akan melintas di KM 62 menuju ke Jakarta. Tentunya sama seperti kemarin, angka ini masih cukup tinggi dan masih rawan menimbulkan kepadatan. Oleh karena itu memang sepertinya untuk rekayasa lalu lintas kontraflow masih diberlakukan Yasmin hingga hari ini. Dan kalau kami memang melihat begitu, sebenarnya untuk rekayasa lalu lintas kontraflow ini justru diperpanjang dibandingkan rencana yang sebelumnya, karena sebelumnya untuk rekayasa lalu lintas hanya diberlakukan dari KM 70 ke KM 47, namun per kemarin dilanjutkan dari KM 70 ke KM 36. Ini artinya memang dari pihak kepolisian melihat ada peningkatan volume kendaraan yang cukup tinggi begitu, dan ada akhirnya menerapkan kontraflow sampai ke KM 36 untuk mengurai kepadatan ini. Dan nampaknya untuk kontraflow ini cukup efektif untuk mengurai kepadatan, karena kalau kami memantau sejak kemarin untuk arus lalu lintas tidak ada hambatan ataupun juga ketersendatan. Dan sebagai informasi Yasmin, bahwa kami melaporkan sekarang di titik KM 62 ini juga terdapat rest area KM 62 yang merupakan rest area terdekat dari gerbang tol Cikatama. Nah, ini berdasarkan pantauan kami seringkali terdapat antrian, dan ini bisa menjadi perhatian bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan balik ke Jakarta. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari kilometer 62 tol Jakarta Cikampek. Selamat bertugas kembali Amrina. Pemirsa, suasana ramai penumpang kereta api terlihat di Stasiun Tugu Yogyakarta pada Sabtu malam. Berdasarkan catatan PT KAI Daup 6, lebih dari 11.000 penumpang berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Pemirsa, geliat arus balik libur lebaran terlihat di Stasiun Tugu Yogyakarta. Sebagian besar penumpang kereta api menuju Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Mereka menghabiskan libur lebaran di sejumlah daerah di Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Dari catatan PT KAI Daup 6 Yogyakarta, jumlah penumpang kereta api yang diberangkatkan dari Stasiun Tugu berjumlah lebih dari 11.000 orang. Jumlah akumulasi penumpang berangkat dari seluruh stasiun di wilayah Daup 6 Yogyakarta akan terus bertambah hingga lebih dari 31.000 penumpang. Adapun puncak arus balik dari Daup 6 Yogyakarta terjadi mulai Minggu 6 April lalu. Untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Galih Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta. Galih, kita tahu bahwa Stasiun Tugu merupakan stasiun dengan okupansi yang cukup tinggi di stasiun wilayah Daup 6. Situasi saat ini bagaimana? Ya, terima kasih Sikal dan juga pemirsa arus balik di wilayah Daup 6 Yogyakarta, tepat di mana saya melaporkan pagi hari ini di Stasiun Tugu Yogyakarta memang mulai cukup landai ya, karena arus balik ini mulai dari peningkatan di wilayah Daup 6 sejak tanggal atau hari Sabtu kemarin, di mana total penumpang berangkat di wilayah Daup 6 mencapai 30.000 penumpang, dan juga untuk kedatangan banyak 29.000 penumpang. Dan jumlah penumpang berangkat terbanyak di Stasiun Tugu mencapai 11.000 penumpang. Dan puncaknya memang telah terjadi pada minggu kemarin, di mana seluruh Daup 6 Jakarta memberangkatkan total 31.000 penumpang lebih berangkat, dan untuk kedatangan mencapai 30.000 penumpang. Adapun penumpang berangkat terbanyak ada di Stasiun Tugu mencapai 12.000 penumpang. Dan secara akumulatif dari data Daup 6 Jakarta, total penumpang berangkat di seluruh Daup 6 Jakarta mencapai 404.000 penumpang berangkat, dan untuk kedatangan mencapai 432.000 penumpang. Dan untuk tiket lebaran ini telah mencapai 95%, di mana total ketersediaan yang ada 418.000 tiket. Jadi masih ada sekitar 420 tiket yang tersedia di Jakarta ini. Seperti itu, Sikal. Atas informasi Anda, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.
Pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau padat. Hingga kini tercatat lebih dari 47.000 kendaraan mengarah ke Jakarta dari gerbang tol Cikampek Utama di momen arus balik Lebaran 2025. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama di momen arus balik Lebaran terpantau padat. Kepadatan kendaraan terjadi lantaran kendaraan mengantri saat memasuki gardu tol Cikampek Utama. Hingga kini lebih dari 49.000 kendaraan sudah mengarah kembali ke Jakarta di puncak arus balik Lebaran. Jumlah ini diprediksi masih akan terus bertambah. Untuk mengurai kepadatan, pemirsa, skema rekayasa lalu lintas one way diterapkan dari kilometer 219 hingga kilometer 70. Kemudian dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 untuk mengurai volume kendaraan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan Camar Hainda di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat pagi Camar, bagaimana kondisi di gerbang tol Cikampek Utama pagi hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa. Untuk situasi pada pagi hari ini di gerbang tol Cikampek Utama, tadi kami memantau dari gerbang tol Cikampek sekitar 2 km dari titik saya melaporkan di kilometer 70. Ini sudah terjadi kemacetan hingga dengan 2 km. Adapun situasi ini memang masih sama seperti pada malam hari tadi. Rekan Salam Rahmat ini juga sempat menyampaikan bahwa lebih dari 47.000 kendaraan sudah melintas menuju ke arah Jakarta. Namun saat ini Yasmin dan juga pemirsa, sistem rekayasa lalu lintas masih terus diberlakukan dan ini cukup efektif untuk bisa mengurai kemacetan. Dapat kami gambarkan untuk kemacetan ini terjadi di titik pintu masuk gerbang tol Cikampek 2 km di sebelum saya melaporkan, dan memang untuk kemacetan tersebut hanya berakhir ataupun juga hanya sampai di titik saya melaporkan saat ini. Sementara dari titik kilometer 70 sampai dengan kilometer 37, berdasarkan informasi yang kami dapat dari rekan Apri Narida, ini masih terpantau ramai lancar. Adapun rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur ini terus diberlakukan, dan diskresi dari pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa kemarin sistem one way dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70, kemudian dilanjutkan dengan sistem kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 37. Ini juga cukup ampuh untuk bisa mengurai kepadatan. Dan diprediksi lonjakan yang terjadi di satu hari pasca puncak arus balik, yakni hari ini, akan terjadi dari siang menuju ke malam hari, karena masih ada sekitar 30% lagi masyarakat ataupun juga para pemudik yang belum pulang ke Jakarta. Dan untuk pengalihan arus gerbang tol Cikampek Utama serta gerbang tol Kalitama atau Kaliurip Utama ini juga dialihkan ke tol Japek 2 Selatan sebagai jalur alternatif dari pukul 8 malam tadi karena adanya ketersendatan di kilometer 66. Dan saat ini Yasmin dan juga Cikal, yang Anda saksikan di layar kaca adalah gardu tol yang dipersiapkan untuk bisa mengakomodir para pemudik sehingga tidak terjadi ketersendatan di satu titik saja. Ada sebanyak 19 gardu tol total keseluruhan yang sudah diaktifkan sejak arus balik di hari pertama sampai dengan saat ini. Sementara untuk di arah sebaliknya dari Jakarta menuju ke Trans Jawa terdapat 11 gardu tol. Total lebih dari 380.000 kendaraan sudah melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta dari 1,1 juta pemudik yang pulang ke Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama. Sementara untuk sistem kontraflow 2 lajur dan juga 1 lajur ini juga akan diberlakukan di pukul 9 pagi sampai dengan waktu yang belum ditentukan biasanya. Namun sampai dengan saat ini kami melihat kontraflow ini dilakukan
dari malam hari tadi sampai dengan saat ini karena melihat situasi dan kondisi yang belum kondusif. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada sejumlah kemacetan sepanjang 2 km. Sementara demikian, Yasmin dan juga Cikal. Anda melaporkan dari gerbang tol Cikampek Utama dan kita akan menuju ke rekan Indra Hasibuan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat pagi Indra, bagaimana kondisi dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Baik, selamat pagi Yasmin, Cikal dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini yang mana pada hari ini tanggal 7 April 2025 prediksi ASDP merupakan puncak terakhir daripada arus balik 2025 yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung kali ini. Dan kalau kita bahas Yasmin dan juga pemirsa, situasi terkini saat ini para pengendara, khususnya kendaraan pribadi ini sedang melakukan bongkar muat, yang mana ini para pengendara sudah bisa menaiki kapal feri yang sudah bersandar. Kurang lebih ada 4 kapal feri yang ini akan mengakomodir masyarakat akan melakukan penyeberangan pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan juga Yasmin dan juga pemirsa, memang proses kedatangan kapal ini begitu cepat sekali sehingga para masyarakat ini tidak terlalu lama berada di area kantong-kantong parkir yang tersedia di berbagai pelabuhan, khususnya di Dermaga 7, Pelabuhan Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung. Adapun juga terkait skema yang mana prediksi ataupun arus balik ini memang hari ini merupakan terakhir. Namun kita juga masih memastikan bahwa diketahui pemerintah juga memperpanjang masa libur ASN, khususnya akan melakukan kerja WFH begitu, sehingga para ASN ini lebih memilih secara cerdik memilih waktu untuk melakukan perjalanan arus balik 2025 guna untuk mengurai kepadatan di area setiap pelabuhan, Yasmin. Selain itu juga Yasmin dan juga pemirsa, kalau kita perbandingkan Yasmin pada awal puncak arus balik 2025 yang jatuh pada tanggal 5 April 2025 mendatang, sebanyak 148.435 orang sudah melakukan penyeberangan dan meninggalkan Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Adapun juga dengan total kendaraan 39.000. Selain itu juga sebanyak 160.000 juga sudah dilakukan keberangkatan pada kemarin, yang mana ini kita masih menunggu apakah hari ini menjadi puncak juga seperti 2 hari sebelumnya. Sekian, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Indra Hasibuan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali, Indra. Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Banjir akibat curah hujan tinggi disertai luapan air Kali Gebyuran Joglo Kembangan, Jakarta Barat setinggi 50 cm pada malam tadi. Ya, pemudik pengendara sepeda motor yang usai pulang kampung khawatir mogok usai menerobos banjir. Jumlah pengendara motor berhenti di Jalan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat akibat banjir setinggi setengah meter. Pemudik dan pengendara yang melintas khawatir kendaraannya mogok jika menerobos banjir. Meski demikian, tak sedikit pengendara motor dan mobil lainnya yang nekat menerjang banjir. Menurut warga Kembangan, banjir ini terjadi akibat curah hujan tinggi disertai luapan air Kali Gebyuran serta jalan yang berbeda ketinggian. Saya harus balik. Harus balik. Mau tujuan kemana, Bang? Ciledug. Kenapa kok bisa diem di dekat jembatan ini, Bang? Teman ragu mau ngeliatin banjir. Kali ini semenjak ditinggi jalan baru kali ini banjir parah ini. Soalnya kan ini tinggi, dari sana rendah. Di sana bisa selutut. Oh, selutut. Iya. Warga berharap pemerintah kota Jakarta Barat segera melakukan upaya penanggulangan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir sempat menggenangi jalur arteri Pantura di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, sejumlah kendaraan pemudik mengalami mati mesin. Dampak banjir di jalur arteri Pantura, Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuat para pemudik yang melintas dengan menggunakan sepeda motor terendam banjir dan banyak yang mengalami mati mesin. Akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas yang cukup panjang. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Cikarang Barat yang sedang bertugas dengan cepat mengatur lalu lintas agar tak terjadi kepadatan kendaraan di lokasi banjir dan membantu kendaraan sepeda motor para pemudik yang mogok. Banjir merendam akses jalan akibat curah hujan yang cukup tinggi serta sistem drainase yang tak berfungsi secara maksimal.
Tapi emang jalan tinggi ya teh, banjir ya teh. Ini aku awal pertama kali lewat sini hujan banjir kayak gini. Biasanya aku nggak hujan, jadi nggak tahu kalau ini banjir. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang terjadi pada Minggu sore membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Salah satunya di kawasan Depok, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian sekitar 50 cm terjadi di Jalan KSU Depok, Jawa Barat. Seorang warga terlihat mendorong motornya karena mati diduga karena banjir. Sementara itu pemirsa, sebuah minibus nekat menerobos banjir. Banjir juga terjadi di Jalan Pitara, Kota Depok, Jawa Barat. Seorang warga membantu pengendara untuk melintasi banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hendak berkunjung ke rumah keluarga, minibus yang ditumpangi satu keluarga tertabrak kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kelurahan Sentang, Asahan, Sumatera Utara. 1 orang tewas dalam kejadian ini. Warga Kelurahan Sentang digegerkan insiden 1 unit minibus tertabrak kereta api bisnis rantau Prapat Kisaran di perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Warga sekitar juga langsung melakukan evakuasi seluruh penumpang satu keluarga dalam mobil yang terpental ke rumah sakit terdekat. Namun satu korban, yakni istri pengemudi, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan sang pengemudi kritis dan 3 orang anak mengalami luka berat dan ringan. Menurut pihak kepolisian, korban berasal dari Medan dan akan berkunjung ke rumah keluarganya dalam momen Lebaran. Namun naas, tak jauh dari rumah keluarganya saat melintasi rel, kaca pintu tertutup dan teriakan warga tak terdengar korban hingga kecelakaan tak terhindarkan. Dari arah Rantau Prapat menuju Medan, sedangkan kendaraan mobil sendiri dari arah Medan mau menuju ke rumah keluarganya yang berada di Sentang. Jumlah korban ada 5 orang. Selanjutnya, korban selamat dan kritis masih dalam perawatan intensif di rumah sakit, sedangkan kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.